warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya yang dari Sabang sampai Merauke? Semoga teman-teman di rumah keadaannya baik, sehat, dan tetap jaga 3M. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang yaitu hukum dan adat. Berbicara tentang hukum dan adat, alangkah baiknya kita menyinggung tentang adat. Saya sendiri akan berbicara dengan bahasa daerah saya, yaitu bahasa Minangkabau. Lebih baiknya saya akan memperkenalkan diri dengan bahasa Minang, yaitu perkenalkan nama awak Oktiano Saputra, biasa dipanggil Oktiano. Di awak B100 Nombale 323. Awakku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Nah, jadi pada video kali ini awak ingin membahas tentang hukum adat. Jadi hukum adatku dalam pemateriannya ada 3, yaitu yang pertama hukum adat perkawinan, yang kedua hukum adat waris, dan ketiga hukum tanah adat. Nah, kita akan membahas satu persatu tentang 3 hukum dan kita akan jalakan kok. Nah, kalau untuk kawan-kawan yang tidak mengerti, translate ada doa, aman, santai ya. Jadi awak langsung saya ke materi dah. Oke. Materi yang pertama yaitu hukum adat perkawinan. Kemudian, apa itu hukum adat perkawinan? Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada beberapa tokoh para ahli mendefinisikan apa itu tentang perkawinan. Yang pertama, Hazairin. Menurut Hazairin, perkawinan merupakan rentetan perbuatan-perbuatan majis yang bertujuan untuk menjamin ketenangan, kebahagiaan, dan kesuburan. Yang kedua yaitu Jojo Dioguno. Perkawinan merupakan suatu paguyuban atau somah dalam istilah Jawa, yaitu keluarga, dan bukan merupakan suatu hubungan perikatan atas dasar perjanjian. Hubungan suami istri sebegitu eratnya sebagai suatu ketunggal. Kemudian kita akan membahas yaitu sistem perkawinan adat. Sistem perkawinan adat di Indonesia dibagi atas 3. Yang pertama, sistem endogami, suatu sistem perkawinan yang hanya memperbolehkan seseorang melakukan perkawinan dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Yang kedua, sistem eksogami, suatu sistem perkawinan yang mengharuskan seseorang melakukan perkawinan dengan seseorang dari luar suku keluarganya. Kemudian yang ketiga yaitu sistem elotoherogami, sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan atau keharusan seperti halnya dalam sistem endogami ataupun eksogami. Kemudian kita akan membahas asas-asas perkawinan adat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Asas-asas ini terdiri dari 7. Yang pertama yaitu perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal. Kemudian yang kedua, perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat. Lalu yang ketiga yaitu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan anggota keluarga dan anggota kerabat. Masyarakat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat. Yang keempat, perkawinan dapat dilaksanakan oleh seseorang pria dengan beberapa wanita. Sebagai istri, kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat. Yang kelima, perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula pun sudah cukup umur, perkawinan harus didasarkan izin orang tua, keluarga, dan kerabat. Yang keenam, perceraian ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Perceraian antara suami istri dapat berakibat pecahnya kekerabatan antara kedua belah pihak.
Ketujuh, keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku. Ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga. Kemudian kita akan membahas bentuk perkawinan dalam hukum adat. Yang pertama yaitu perkawinan jujur. Yang kedua, perkawinan semenda. Yang ketiga, perkawinan bebas. Yang keempat, perkawinan campuran. Dan kelima, perkawinan lari. Lalu kita masuk ke materi baru yaitu hukum waris adat. Apa itu hukum waris? Hukum waris adat atau disebut juga dengan pewarisan adalah semua perbuatan hukum tentang pemindahan semua harta benda kekayaan seseorang atau satu kelompok orang, kaum, kerabat, kampung kepada keturunannya, wafatnya seseorang ataupun setelah wafatnya. Keduanya merupakan kebulatan yang tidak dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kemudian ada menurut beberapa para ahli yaitu Wirjono, Purjo Diwekoro, warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang yang waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang-orang yang masih hidup. Terhard Dizen, hukum waris adat adalah meliputi aturan-aturan hak yang bersangkut paut dengan proses dan sangat mengesankan tentang penerusan dan pengoparan harta kekayaan yang berwujud material dan yang tidak berwujud immaterial dan suatu generasi kepada generasi berikutnya. Kemudian kita akan membahas dasar berlakunya hukum waris. Hukum kewarisan berlaku atas dasar hukum pasal 2 AP Undang-Undang Dasar 1945 yang memperlakukan hukum waris BW, hukum waris Islam, hukum waris adat menurut tata hukum pemerintah Hindia Belanda berdasarkan atas pasal 131 IS dan pasal 163 IS. Kemudian kita akan membahas unsur-unsur pewarisan. Yang pertama itu pewaris, yang kedua harta warisan, dan yang ketiga ahli waris. Selanjutnya kita akan membahas materi yang ketiga yaitu hukum tanah adat. Apa itu tanah adat? Tanah adat adalah tanah yang dikuasai bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Lalu, kedudukan tanah dalam hukum adat. Yang pertama itu karena sifatnya. Tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan bangannya pun juga masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan. Yang kedua, karena fakta. Tanah itu merupakan tempat tinggal persekutuan, merupakan tempat warga persekutuan yang meninggal dunia dan dikuburkan, memberikan penghidupan kepada persekutuan. Lalu syarat hak ulayat agar tetap diakui pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Yang pertama, eksistensinya masih ada. Yang kedua, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dan yang ketiga, tidak bertentangan dalam aturan-aturan perundang-undangan. Yang bisa saya sampaikan, kalau ada kata yang salah saya mohon maaf. Semoga pembelajaran yang saya berikan ini bermanfaat bagi teman semua. Oke lah, stay at home and healthy.